panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik pakai pakaian rapi dan sopan, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya. Juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh beribadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberi persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan. Dan selama beribadah, jangan ngobrol juga ya, dan jangan jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kuko. Selamat pagi Kak Stefira. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat, sukacita, mengasihi. Kak Stefira, hari ini tanggal berapa sih? Hari ini tanggal 2 Mei Kuko. Udah bulan Mei Kak? Iya, hari ini tuh udah masuk minggu pertama di bulan yang baru Kuko. Oh, ini hari Minggu ya Kak? Iyalah, hari Minggu, masa hari Senin sih? Hehehe. Kuko tau nggak, tanggal 2 Mei itu memperingati Hari Pendidikan Nasional loh. Hari Pendidikan Nasional Kak. Berarti, oh iya Kak, kalau di sekolah Kuko biasanya upacara Kak. Iya, sebelum pandemi biasanya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mengikuti upacara. Tapi karena sekarang hari Minggu, kita sekolah Minggu aja yuk Kuko. Ayo Kak, Ayo. semangat nih. Kita ajak teman-teman di rumah ya buat sekolah Minggu. Semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Hello Hola Moshi Moshi, apa kabar? Tema kita minggu ini, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Kuko ikutin aku sekali lagi ya. Oke Kak. Tuhan Yesus adalah gembalaku. Oh, gimana gerakannya? Gini, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Kak Stefira, aku masih mau nyanyi, tapi aku mau tanya dulu, gembala itu apa sih Kak? Gembala itu orang yang diberi tugas untuk menjaga kawanan domba Kuko. Kalau gembala kita siapa Kak? Gembala kita ya udah pasti Tuhan Yesus dong. Kalau Tuhan Yesus gembala kita, berarti kita domba-dombanya ya Kak? Iya dong, kita itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, termasuk Kuko juga. Oh iya, tadi Kuko mau nyanyi kan? Iya. Kuko mau nyanyi lagu apa Aku sih? mau nyanyi itu loh Kak, apa kabar sama yang jalan serta Oh, nyanyi lagu itu. Yaudah yuk kita ajak teman-teman di rumah buat nyanyi bareng-bareng ya. Ayo adik-adik semuanya, kita mau nyanyi lagu Apa Kabar dan Jalan Serta Yesus. musik. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedupkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, lebih semangat, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus.
Adik-adik semuanya sekarang dipersilakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk doa pembuka. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Stefira mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih diperbolehkan untuk bersekolah minggu meskipun secara online Tuhan. Tuhan tolong berkati sekolah minggu kami, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kok masih ingat gak sih tema kita hari ini tuh apa? Tema kita Tuhan Yesus adalah gembalaku. Iya, karena tema kita Tuhan Yesus adalah gembalaku, kita mau nyanyi lagu tema nih adik-adik. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu tema kita, Tuhan Kau Gembala Kami. Teman-teman, kita akan membaca Mazmur. Buka dulu Alkitabnya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Siapin uang persembahannya, siapin juga kotak atau tempat untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Doa persembahan kita dipimpin oleh teman kita, Tristan dari Pos Cilincing. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
udah mau masuk firman Tuhan ya adik-adik. Aku mau dengar firman Tuhan, Kak. Oh iya, kamu dengerin firman Tuhan ya? Iya. Ya, kita akan doa firman Tuhan. Doa firman Tuhan dipimpin oleh teman kita Jericho dari Pos Cilincing. Tapi sebelum berdoa, kita mau nyanyi lagu dulu nih, Kuko. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan. Ku dengar. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Pagi hari ini Pagi hari ini kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kiranya Kiranya firman-Mu firman-Mu menjadi menjadi pelita kehidupan kami kami setiap hari. setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat, sukacita, mengasihi. Nah adik-adik, sekarang kita lagi Kopren yang bercerita ya. Sebelum itu, udah pada siap belum? Kalau sudah, kita buka Alkitabnya di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kak Koplen yang akan membacanya ya. Judul perikop bacaan kita adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, dan engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias. Dan di situ juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya belum dapat ikan sama sekali adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berfirman kepada mereka,
untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu yang mereka naiki. Ternyata adik-adik, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, 153 ekor banyaknya. Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk membawa beberapa ikan untuk mereka sarapan. Itulah kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Sesudah sarapan, ada percakapan antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Tuhan Yesus bertanya adik-adik kepada Bapak Simon Petrus banyak 3 kali. Simon, apakah engkau mengasihi aku melebihi daripada mereka ini? Lalu Tuhan Yesus memberi perintah kepada Simon Petrus dan murid-muridnya, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih gembala itu apa? Aku akan jelasin ya. Gembala adalah seseorang yang bertugas untuk menjaga domba-dombanya. Seorang gembala juga memimpin domba-dombanya. Gembala itu mempunyai sifat yang baik, penyayang, memberi makan, merawat, dan yang paling penting adik-adik, seorang gembala harus berani melawan binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya itu, agar domba-dombanya tidak dimangsa oleh binatang buas adik-adik. Karena itu gembala harus selalu siap melindungi. Wah, berarti adik-adik tugas seorang gembala itu sangat berat sekali ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa sih gembala yang agung itu? Iya, betul adik-adik. Gembala yang agung itu adalah Tuhan Yesus. Kakak ingetin lagi ya, gembala yang agung adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita yang adalah domba-dombanya adik-adik. Kita ini disebut sebagai domba-domba Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah rela mati dan berkorban buat kita. Nah adik-adik, gembala itu maksudnya adalah seorang pemimpin kan? Kita juga mempunyai gembala atau pemimpin di rumah, di sekolah, dan di sekolah minggu. Kalau di rumah kira-kira siapa ya gembala kita? Ya betul adik-adik, itu adalah orang tua kita. Karena orang tua kita memimpin kita, menjaga kita, merawat kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, patuh, dan terbebas dari bahaya apapun. Nah, kalau di sekolah sama di sekolah minggu ada siapa aja ya adik-adik? Ya, kalau di sekolah ada bapak ibu guru, dan kalau di sekolah minggu ada kakak sekolah minggu, pos masing-masing. Nah, adik-adik, kita harus menaati dan dengar-dengaran pemimpin kita, karena kita harus seperti Bapak Simon. Bapak Simon taat sama Tuhan Yesus karena dia diperintahkan untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, kakak ingetin lagi ya. Kakak tanya deh, siapa yang akan memimpin kita di rumah? Sudah pasti orang tua. Ingat ya. Kalau di sekolah, ya betul, bapak dan ibu guru. Kalau di sekolah minggu, sudah pasti dong kakak sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, kakak mau kasih pesen nih. Adik-adik harus sama seperti Bapak Petrus yang mau mengasihi Tuhan dan mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan kita juga harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan cara harus menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Ya, jangan melawan sama kalau orang tuanya suruh adik-adik belajar. Adik-adik nggak boleh melawan. Orang tua menyuruh adik-adik belajar agar adik-adik bisa mengerjakan soal-soal dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nah, karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan di dunia. Oke adik-adik, janji ya, ingat pesan kakak yang tadi. Amin. Adik-adik, saatnya kita mini quiz. Pertanyaan untuk kelas balita dari kelas TK sampai 1 SD. Dengar baik-baik ya. Pertanyaan pertama,
di manakah tempat Tuhan Yesus menemui murid-muridnya? A. Pantai Danau Tiberias. B. Pantai Danau Tiberius. C. Pantai Danau Tiberios. Kok tahu nggak jawabannya? Tahu Kak. Apa yo? Ah, Iya, betul sekali. Danau Tiberia. Pintar Buko, adik-adik juga bisa menjawabnya kan? Nah, sekarang pertanyaan nomor 2 ya. Apa yang sedang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias? A. Menggembalakan domba. B. Menjala ikan. C. Berkuda. Ayo Buko jawab lagi. Apa ya teman-teman? Tunggu. Oh, aku ingat. B. Menjala ikan. Wah, hebat sekali Buko. Iya dong. Sama seperti adik-adik yang di rumah. Kita masuk yang pertanyaan ketiga nih Buko. Siapakah nama murid yang diberi pertanyaan oleh Tuhan Yesus? A. Simon Petrus. B. Simon Petrus. C. Simon Petrus. Ayo Buko, tahu nggak? Iya. Simon Petrus, Kak. Iya, Bener betul sekali Buko. Pintar Yang Buko. C ya, Kak? Ya, yang C jawabannya. Adik-adik juga benar kan? Pertanyaan kuis untuk kelas tengah dan tanggung mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. 1. Terambil dari kitab dan ayat berapa firman Tuhan hari ini? A. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. B. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. C. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya, betul. Jawabannya A. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Pertanyaan nomor 2. Apa tugas dari seorang gembala? A. Menjala ikan. B. Berburu. C. Menjaga domba-domba. Ya, betul. Jawabannya C. Menjaga domba-domba. Pertanyaan ketiga. Siapakah gembala yang agung? A. Simon Petrus. B. Tuhan Yesus. C. Abraham. Ya, betul. Jawabannya B. Tuhan Yesus. Pertanyaan terakhir nomor 4. Apa yang sedang diperingati negara kita Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei hari ini? A. Hari Pendidikan Nasional. B. Hari Pendidikan Internasional. C. Hari Pendidikan Nasional Plus. Ya, betul. Jawabannya A. Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang manis, mari kita akan berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang terus menjaga, melindungi kami semua. Sampai hari ini kami semua ada bersama-sama, kami bersuka cita, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan,
dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan mereka masing-masing, dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Biarlah kasih setia Tuhan terus menjaga, melindungi anak-anak agar mereka tetap tumbuh dengan sehat, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan. Terlebih dalam pendidikan mereka, kami percaya hikmat, kepintaran Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami berdoa untuk kehidupan para orang tua yang terus mendidik, mengasuh anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kesabaran agar mereka boleh mendidik anak-anak sekolah minggu ini untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka dibentuk menurut kehendak Tuhan. Berkati para orang tua dalam tanggung jawabnya sebagai mama, sebagai papa, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga. Kami juga berdoa untuk tuan rumah di pos masing-masing, pos Ampera, pos Bakti, pos Celincing, pos Enim, dan pos Walang. Tuhan berkati tuan rumah yang telah bersedia untuk rumah-rumah mereka menjadi tempat untuk diadakannya ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di Gemis Mahanaim, para hamba Tuhan yang terus bersedia memberitakan Injil untuk kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, keluarga-keluarga mereka juga Tuhan berkati, para majelis juga Tuhan berkati, BPMJ, BP3G, pegawai kantor, kostor, sopir, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kategorial yang ada di Gemis Mahanaim, dari KWP 1 sampai dengan 9, PLK, Pelsus, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan senantiasa memberkati. Berdoa juga untuk kakak-kakak pengasuh sekolah minggu, diberkatilah mereka dalam tanggung jawab mereka ketika mereka mengarahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu untuk pengenalan akan Tuhan. Biar Tuhan berkati kesehatan pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Biarlah semuanya ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana bangsa dan negara kami ini Tuhan masih dilanda COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, campur tangan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam pemulihan bangsa Indonesia ini, khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan para kabinet. Tuhan berkati sehingga mereka memimpin bangsa Indonesia ini dengan hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkati juga mereka yang berjeri lelah untuk ada di garda depan untuk penanganan COVID ini, para dokter, para juru rawat, para medis, semuanya Tuhan berkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus agar mereka juga terhindar dari segala virus, sakit, penyakit yang ada di luar sana. Kami juga berdoa Tuhan, di mana bangsa Indonesia ini mengalami duka yang sangat dalam, di mana Nanggala 402 tenggelam di lautan Bali. Tuhan berkati para keluarga yang dilanda duka cita. Kami percaya penghiburan yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami selalu untuk kami terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami sampaikan, kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Ben dan Jericho akan membawakan kesaksian pujian. Saksikan. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia malam pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri. Tidak bisa diatur, dia naik kapal, gelombang menghantam. Yur, karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus dia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri. Tidak bisa diatur, dia naik kapal, gelombang menghantam. Yur, karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus orang jadi resah. Karena Yunus dia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Yunus dimakan ikan besar. Happy Sunday. God bless you all. Bye bye. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini untuk yang kelas balita terdapat di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Untuk kelas tengah dan tanggung ada di Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Untuk adik-adik yang sudah menghafal, bisa kirim videonya ke grup pos masing-masing. Jangan lupa ayat hafalan ya adik-adik. Adik-adik, Kak Stevira mau ngasih tahu pesan minggu ini nih, tapi Kak Stevira mau tanya dulu nih sama Kuko. Kuko, gembala kita yang agung tuh siapa ya? Tuhan Yesus. Ya, nah adik-adik, seperti yang Kakak Oplen cerita tadi, karena gembala kita Tuhan Yesus, berarti kita adalah domba-dombanya. Nah, domba-domba itu harus dengar-dengaran sama gembalanya adik-adik. Nah, gembala atau pemimpin kita di rumah itu adalah orang tua, papa, mama. Nah, kalau di sekolah Kuko, di sekolah itu ibu guru, bapak guru,
kebenaran ya. Oke kak, aku mau jadi anak yang dengar-dengaran. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu tema kita, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sertai ibadah sekolah minggu kami hingga selesai. Sekarang kami mau selesaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kata Mira, kita nyanyi lagu penutup yuk. Kita mau nyanyi lagu tutup apa sih Kuko? Pekerja Kristus. Ya, adik-adik, ayo kita menyanyi lagu Pekerja Kristus. Pakai gerakan ya. Oke. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupkanmu, kemenangan setiap hari suatu saat Yesus mampu menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, shalala Yesusku luar biasa, shalala Dia Raja segala raja, shalala memanggilku menemailah, darahnya hanya Anugerah semata, shalala aku dipakai olehnya, shalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Usailah sekolah minggu, usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. God bless you and me. Bye bye. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak perlu marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
teman-teman, sekarang kami akan menyanyikan lagu kreativitas KASIH. 1, 2, 3.
kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Selamat pagi teman-teman, hari ini saya ingin menyanyikan lagu KASIH. Selamat menonton. Sekali bilang aja. Senyum. Kencang suara Ade. Ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu.